there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Banyak ikan menggigit kaki, ikan di jaring simpan di peti. Jangan risaukan tentang rezeki, yang penting kerja sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Untuk sekedar info, aku itu upload video dalam satu hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan jika kalian suka dengan video aku ini nanti, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Ini adalah kegiatan aku di pagi hari. Di sini tadi aku di awal video udah liatin ke kalian anak-anak itu lagi main di teras. Jadi itu tuh ada kumbang gitu teman-teman, dan si adek dia itu excited banget pengen ngebuang si kumbangnya gitu. Jadi ya udah aku ajakin mereka dulu main di teras bentar. Itu tuh mereka posisinya bangun tidur gitu, lalu baru deh aku tuh beresin kamar, karena memang pagi hari ngelihat kamar yang udah bersih dan rapi itu membuat mood kita itu kembali bagus. Nah lanjut, di sini aku juga mau beresin area di depan TV, karena memang ini tuh tadi malam tidur di sini, nggak tidur yang beneran, maksudnya kayak baring-baring di sini gitu ya, tapi kayak kasurnya itu nggak diberesin dulu pas mau tidur gitu, jadi dibiarin aja. Makanya ya udah pagi ini baru deh aku beresin. Lanjut lagi, di sini aku juga mau ngejemur pakaian. Ini tuh sebenarnya udah lumayan siang, cuman seperti yang sering aku bilang, kalau misalnya aku tuh nyuci nggak ada patokan harus pagi-pagi subuh-subuh banget tuh, nggak, tergantung aja kapan aku sempatnya, kapan aku pengennya gitu ya. Yang penting setiap hari itu wajib nyuci gitu. Jadi aku tuh nggak punya waktu yang pasti-pasti sih buat nyuci. Misalnya bangun tidur wajib nyuci dulu, jam 5 udah nyuci, enggak ya teman-teman. Terkadang bahkan aku tuh nyuci udah jam 9, bahkan terkadang udah jam 10. Tapi ya balik lagi, itu tuh tergantung keadaan mood aku, tergantung kondisi badan aku. Kadang juga pagi-pagi tuh kayak ngerasa capek, ya udah istirahat dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya pas moodnya udah balik, tenaganya itu udah bagus gitu ya, baru deh aku itu nyuci. Cuman memang kalau untuk menyuci nggak pernah yang namanya aku skip, setiap hari pasti aku itu nyuci. Makanya aku tuh sering banget masukin video yang pas aku nyuci atau pas aku jemur-jemur kayak gini tuh sering banget aku masukin ya, agar kalian juga termotivasi walaupun setiap hari kerjaan selalu sama, tapi harus tetap selalu bersemangat. Nah udah beres aku itu jemur pakaian, aku ke dapur karena di sini tuh aku mau nyapu. Ini tuh dapur walaupun belum dipakai ngapa-ngapain dari pagi ya teman-teman, tetap ini tuh harus dibersihkan. Ini tuh karena memang kayak pasir-pasir itu banyak ya. Jangan salfok dengan wajan yang nangkring di kompor. Itu tuh tadi pagi bikin sarapan. Sarapan itu cuman menggoreng bakwan doang sih ya. Aku tuh ada lauk, cuman pengen aja makan bakwan. Jadi tadi itu ya goreng bakwan sedikit gitu ya. Jadi wajannya itu masih belum diberesin. Biarin aja dulu karena di situ masih ada minyak. Banyak banget yang bilang katanya itu dapurnya Bunda Twin itu enak banget, luas katanya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, dapur itu terlihat luas karena memang nggak terlalu banyak barang perintilan-perintilan yang aku taruh di luar. Coba deh kalau teman-teman itu lihat rumah orang, bahkan terkadang itu besar gitu ya, tapi karena memang kayak barang-barangnya itu tuh nggak tersusun dengan bagus, terus juga banyak perintilan-perintilan yang berserakan di luar, itu tuh bikin kayak kayak ruangan itu tuh sempit dan sumpek gitu. Padahal sebenarnya kalau ruangan yang kecil pun asalkan kita bisa menatanya dan jangan diisi terlalu banyak barang, itu bakalan kelihatan lega gitu. Nah oke, lanjut ya ke aktivitas aku yang selanjutnya. Ini tuh aku ngelipatin pakaian. Ini tuh memang masih rada pagi ya teman-teman, masih belum yang terlalu cetar banget panasnya juga. Tapi karena memang aku itu moodnya lagi bagus, jadi udah aku mau ngelipat pakaian. Kalian tahu dong ya kalau misalnya ngelipat pakaian itu terkadang itu kayak bikin mager gitu kan. Tapi kalau misalnya pas lagi bersemangat ya kayak gini, kadang di pagi hari aja aku udah ngelipatin pakaian gitu ya. Pokoknya ya disesuaikan aja sih dengan mood kalau menurut aku.
Karena kalau misalnya kerjaan itu tuh, kalau misalnya mood kita itu jelek, asli deh teman-teman, kerjaan juga bakalan ngawur hasilnya. Jadi kalau misalnya pas mood kita itu bagus, apapun yang kita kerjakan insya Allah itu hasilnya bakalan bagus juga. when nothing really matters. Kalian jangan salah fokus sama rambut anak-anak yang acak-acakan ya teman-teman. Karena tadi itu aku udah pengen ngikatin rambut mereka, tapi mereka itu nggak mau, sibuk aja main. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu ya, rambutnya acak-acakan kayak gitu. Dan mereka itu sibuk main, yang penting mereka anteng. Jadi mereka nggak ngegangguin aku lagi beraktivitas gitu ya. Punya anak kembar itu sebenarnya nggak yang terlalu capek loh teman-teman. Justru malah punya anak kembar itu tuh bener-bener nyaman dan santai buat beraktivitas. Karena apa? Karena anak-anak itu nggak kesepian, mereka itu ada temennya gitu ya. Jadi kembarannya itu ya temennya gitu. Jadi di saat aku beraktivitas, aku itu nggak khawatir anak-anak aku akan rewel karena merasa kesepian. Karena kan anak-anak itu ya mereka ada temennya gitu kan. Jadi kayak mereka itu tuh anteng aja buat main gitu. Justru kalau misalnya anak-anak itu tuh nggak ada temennya, kayak gitu misalnya cuman punya anak satu gitu, nggak ada temennya, itu bakalan kemungkinan rewelnya itu lebih besar ya teman-teman. Karena kan dia itu nggak ada temennya, jadi dia itu hanya ngarepin kita untuk sebagai temennya. Tapi kalau misalnya punya anak kembar seperti aku ini, itu bener-bener enak aja gitu ya. Kita mau beraktivitas, mereka ditinggal berdua itu kayak bener-bener tenang gitu. Merekanya juga anteng gitu karena ada temen mainnya. Pokoknya punya anak kembar itu memang bener-bener menurut aku tuh suatu anugerah ya teman-teman. Allah benar-benar mempermudah rezekiku dari segi kebahagiaan. Karena kalau punya anak kembar, kita itu kayak lebih sering senyum-senyum ngelihat tingkahnya mereka gitu ya. Jadi secapek apapun kita, kalau udah ngelihat anak-anak itu yang bahagia gitu ya, terus main seneng gitu, dan kayak mereka itu jarang rewel gitu ya, itu kayak benar-benar menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita. Makanya kalian tuh jangan heran kenapa aku itu bisa selalu konsisten ya, karena memang anak-anakku itu bukan tipe anak-anak yang selalu rewel. Karena kan ya itu tadi, mereka itu ada temennya. Jadi kalau mau main tuh ya nggak pernah merasa kesepian. Jadi nggak selalu mereka itu ngandelin aku doang buat nemenin main gitu. Jadi terkadang kalau mereka itu udah anteng main, ya udah aku ambil kesempatan buat ngedit-ngedit gitu. Makanya alhamdulillah ya teman-teman, walaupun terkesannya aku ini tuh kayak capek banget gitu ya, tapi tetap ya teman-teman, aku capek-capek seperti ini tuh juga demi anak-anakku nanti. Aku lagi fokus buat nabung biaya pendidikan mereka, buat nabung untuk renov rumah ini juga gitu ya, agar nanti pas anak-anakku besar, rumah ini juga udah bener-bener layak gitu ya. Karena kalau kita punya anak perempuan itu kan nanti rumah ini tuh untuk mereka gitu ya teman-teman, mereka yang akan mengurus kita. Jadi ya sebisanya kita usahakan untuk membangun ekonomi kita dan membangunkan rumah yang layak gitulah ya. Ya layaknya itu sesuai dengan kemampuan kita aja, nggak usah mengikuti seperti apa yang orang lain buat gitu ya teman-teman. Pokoknya kita jalani aja dan kita lakukan aja sesuai dengan yang kita mampu. Aku itu dari keluarga yang memang bener-bener nggak punya dulu ya teman-teman. Rumah pun itu terkadang pas lantainya diinjak itu tuh sering banget jebol gitu lantainya. Apalagi rumahnya itu rumah panggung, kakiku itu sering sakit gitu ya karena lantainya patah, nanti kakiku itu jebol gitu. Pokoknya aku udah ngerasain banget deh teman-teman. Makanya aku tuh pengen banget punya keinginan gitu ya, cuman aku nggak memaksakan sih, punya keinginan agar suatu saat nanti aku bisa memberikan rumah yang benar-benar layak, rumah yang benar-benar kokoh untuk anak-anakku. Ya Allah, semogalah Allah mempermudah segalanya, amin. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke aktivitas aku dulu. Tadi udah beres aku ngelipatin pakaian, lanjut di sini aku mau nyusunin pakaian. Nah di sini tuh bener-bener aku udah nggak nyaman banget ngeliatin lipatan pakaian aku yang bener-bener udah nggak sinkron, udah bener-bener nggak beraturan banget gitu ya. Jadi ya sekalian aja di sini tuh aku mau beresin, tapi nggak aku bongkar secara keseluruhan ya teman-teman. Cuman aku itu kayak ya benerin aja gitu ya, lipatan-lipatan yang nggak sejajar gitu ya, aku sejajarin gitu. Karena kalau mau dibongkar ini semuanya itu kayak nggak bakalan sempet gitu ya teman-teman, sampai anak-anak mau tidur nanti. Takutnya nanti masih belum beres aku kelarin, maksudnya belum kelar aku beresin ini semuanya, anak-anak malah udah rewel mau tidur gitu. Jadi ya udah di sini aku beresin kayak gini aja.
Oh ya teman-teman, untuk kalian yang saat ini tuh mungkin masih ngontrak atau masih bersama dengan orang tua tinggalnya, aku bantu doa ya teman-teman, semoga kalian itu juga bisa segera punya rumah sendiri. Karena kalau misalnya kita itu udah punya rumah sendiri, kayak mau ngapa-ngapain itu tuh kayak nggak ada yang bakalan protes gitu ya, kayak lebih enjoy dan juga kayak kita tuh lebih happy aja gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kayak rumah itu belum disapu tapi kita itu pengen istirahat, itu nggak bakalan ada yang larang gitu. Beda kalau misalnya kita itu masih tinggal sama mama atau sama mertua, terkadang itu rasa enakan itu ada di dalam hati gitu ya. Walaupun mungkin orang tua kita atau mertua kita itu nggak masalah gitu kalau misalnya kita istirahat, cuman kan terkadang rasa nggak enak hati itu pasti ada di dalam hati kita gitu ya. Jadi dari sini aku bantu doa agar kalian itu bisa segera punya rumah sendiri, Allah lancarkan semua urusan kalian, Allah permudah segala rezeki kalian. Pokoknya aku berharap semoga setiap harapan dan impian-impian kita semua bisa kita wujudkan. Amin. Oke, balik ke videonya lagi. Tadi udah beres untuk ngeberesin lemari. Lanjut di sini aku juga mau nyapu-nyapu, dan aku juga mau sekalian ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu mensupport dan selalu mendukung aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh banget untuk kalian bantu aku ya, kembangin channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk di-share dan tinggalkan kritik dan saran bila ada. Dan jangan lupa juga untuk kalian itu yang suka dengan video aku untuk selalu memberikan like ya teman-teman. Dan aku juga hanya bisa mendoakan kalian yang terbaik, semoga setiap harapan, impian semua bisa terwujud, dan semoga kalian itu nggak pernah bosan dengan video-video aku dan selalu mau untuk mampir dan mampir lagi ke video aku. Maaf ya teman-teman, banyak banget suara-suara ayam yang berisik karena memang ini aku dubbingnya itu tuh di pagi hari. Jadi aku itu terkadang kan dalam satu hari itu bisa dubbing beberapa video gitu, tapi aku tuh nggak sekaligus langsung gitu. Terkadang aku cicil, misalnya di pagi hari aku dubbingnya 1 atau 2 kayak gitu, nanti siang sambung lagi. Makanya di sini tuh harap dimaklum aja ya kalau misalnya banyak banget suara ayam-ayam yang berisik. There's not much to do when all I Udah beres aku nyapu di dalam rumah. Di sini aku juga lanjut nyapu untuk di luar rumah karena memang sekarang kan teras aku itu udah ada gitu ya. Terus juga teras aku ini kan lumayan luas dan ini tuh adalah tempat favoritnya anak-anak juga buat main karena kan ini tuh lega ya teman-teman, untuk terasnya nggak terlalu banyak barang gitu. Jadi di sini tuh harus selalu bener-bener banget aku bersihkan karena kalau misalnya ini tuh berpasir terus nggak dibersihkan gitu ya. Jangankan anak-anak, aku aja yang mau jalan atau nginjek si lantai teras ini tuh rasanya itu bener-bener nggak enak banget gitu. Jadi pokoknya setiap hari itu tuh harus bener-bener selalu dibersihkan dan disapu. Bahkan terkadang itu pas lagi mau nyantai di sini gitu ya, rumah aja masih berantakan, aku tetap ya teman-teman usahain nyapu teras ini dulu karena kan pas lagi mau main di sini tuh pengennya tuh terasnya itu bersih gitu. Jadi ya biar kayak lebih nyaman aja buat main. we talk on the phone every night. Love to hear your Aku itu sama Pak suami sebenarnya kepengen banget buat ngecat ini si pagar dan juga si rumah dicat ulang. Cuman nggak tahu kenapa kayak masih pikir panjang gitu ya teman-teman, karena kan rumahku ini tuh apa ya, kayak susah buat dicat loh teman-teman. Pas awal-awal aku pindah ke sini dulu, ini tuh kayak bener-bener susah banget buat dicat sampai harus berlapis-lapis gitu, pasangin cat kapur biar cat yang berwarnanya itu nempel gitu. Jadi kata Pak suami ini bakalan rada susah kalau misalnya mau dicat lagi gitu ya. Cuman ya udahlah, tunggu aja nanti waktunya. Kalau memang nanti pikiran aku dan Pak suami udah terbuka buat ngecat ya aku cat. Kalau enggak kayak gini aja sih menurut aku udah alhamdulillah. Aku syukuri ya teman-teman, karena terkadang itu kalau kita terlalu ngikutin apa yang orang pengen kan gitu, kadang kitanya yang ngerasa nggak nyaman gitu ya. Jadi ya udah, sekarang alhamdulillah aku masih nyaman dengan kayak gini. Aku akan coba aja dulu kayak gini ya. Nanti kalau misalnya memang pengen dicat ya udah dicat, kalian doain aja semoga aku murah rezeki, dan ya semoga aja nanti tuh ada kepikiran gitu ya Pak suami buat ngecat gitu, karena kalau aku sendiri nggak bisa maksa ya teman-teman. Oke, balik lagi. Tadi aku udah beres buat nyapu-nyapu, terus aku tuh langsung buat mandiin anak-anak, dan ini anak-anak udah cantik, udah gemoy, masya Allah. Di sini aku lanjut buat motongin kuku anak-anak sebelum anak-anak tidur. Jadi kalau misalnya aku motong kuku anak-anak itu lebih senangnya itu setelah mereka itu mandi. Jadi kan kukunya itu udah lembut gitu ya teman-teman.
Nah tadi kakak udah beres berpotong kuku, lanjut di sini adek juga mau potong kuku karena memang kukunya itu tuh udah panjang banget. Pokoknya kalau kukunya anak-anak itu menurut aku 1 minggu itu kalau misalnya nggak dipotong itu tuh kayak udah kelihatan panjang dan hitam. Terima kasih banyak ya aku ucapkan ke kalian semuanya yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga setiap video-video aku bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng agar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. It's been way too long. If I could lay down